Just get down at this time. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa movie lovers dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Peleton, tentunya dengan rasa yang berbeda dan juga dengan kemasan yang berbeda pula. Oke, tak usah berlama-lama lagi ya sob, supaya tidak menimbulkan pemborosan kata. Dan inilah sebuah pantun untuk Anda semua. Bekicot menek irus, nyocot terus. Lepaskan sepatu Anda, lepaskan pakaian Anda, dan lepaskan penutup kepala Anda, serta segala beban pikiran yang ada di otak Anda. Dan intro. Perang Vietnam atau disebut Perang Indochina Kedua terjadi antara tahun 1957 sampai dengan tahun 1975 di Vietnam. Dua kubu yang saling berperang adalah Republik Vietnam dan Republik Demokrat Vietnam. Negara yang menjadi kubu Republik Demokrat Vietnam Utara dalam Perang Vietnam adalah Uni Soviet, Tiongkok, Korea Utara, dan negara-negara komunis lainnya. Sedangkan Republik Vietnam atau Vietnam Selatan didukung oleh Amerika yang terlibat langsung di medan perang. Adapun rakyat Vietnam Selatan justru mendukung Vietnam Utara. Salah satu sebabnya adalah karena Amerika suka bertindak sewenang-wenang terhadap penduduk sipil yang tidak berdosa, lantaran dituduh bersekongkol dengan Vietnam Utara. Dan kejadian seperti itu tertuang dalam film yang disutradarai oleh seorang veteran Amerika sendiri yang pernah terlibat langsung di Perang Vietnam. Bahkan, sang veteran pun menceritakan tentang pengalaman pribadinya atas kekejaman rekan-rekannya di tentara Amerika semasa ia menjadi tentara sukarelawan di Perang Vietnam. Dan langsung saja ya sob, kita menuju ke alur ceritanya. Cerita ini diawali dengan diperlihatkannya seorang mahasiswa yang bernama Chris Tyler yang meninggalkan kuliahnya karena ingin menjadi tentara sukarelawan di Vietnam Selatan. Chris ditugaskan pada suatu peleton dengan infanteri ke-25 di perbatasan dekat Kamboja pada September 1976. Chris ini tampaknya belum berpengalaman untuk hidup di alam liar seperti halnya para prajurit lainnya. Dan Chris juga merasa jika hari-hari pertamanya di Vietnam sangatlah berat, apalagi saat dia ditugaskan untuk berpatroli keliling hutan. Chris merasa sangat kelelahan, ditambah dengan banyaknya serangga di sana yang membuatnya semakin tersiksa. Don't drink too much. Look, I don't want you drinking anymore, alright? Selain harus berpatroli di hutan, dia juga harus bekerja seharian, sehingga waktu tidurnya pun sangatlah singkat. Peletonnya itu dipimpin oleh seorang letnan bernama Wolf. Namun kenyataannya, para prajurit lebih percaya dengan senior mereka, yaitu Sersan Barnes dan Sersan Elias. Diketahui, mereka berdua mempunyai pemikiran yang sangat berbeda. Suatu ketika, Chris dan rekannya di peleton ditugaskan dalam aksi penyergapan malam terhadap pasukan Vietnam Utara bersama dengan Sersan Barnes dan Sersan Elias. Pada tengah malam, mereka beristirahat sejenak di dalam hutan yang diiringi dengan guyuran hujan. Malam itu, mereka berjaga secara bergantian. Lalu, Chris membangunkan rekannya yang bernama Junior karena jadwal jaganya sudah selesai dan akan digantikan olehnya. Namun karena masih ngantuk, Junior yang harusnya berjaga malah kembali tertidur, sehingga pada saat tubuh Chris dihinggapi serangga yang membuatnya terbangun. Di situ dia melihat pasukan Vietnam sedang mendekati pasukan Amerika yang sedang beristirahat. Chris pun hanya terdiam ketakutan dan tak bisa berbuat apa-apa. Hingga saat tentara Vietnam semakin dekat, tiba-tiba ranjau yang mereka pasang meledak. Dan pastinya
Kejadian itu pun lantas membangunkan seluruh pasukan dan terjadilah baku tembak di situ. Setelah beberapa saat, mereka pun berhasil memukul mundur tentara Vietnam Utara di tempat itu. Chris terluka oleh timah panas, sementara itu satu rekannya pun harus tewas karena luka yang sangat parah. Perselisihan terjadi ketika Junior menuduh jika semua ini merupakan kesalahan Chris yang tertidur saat waktu berjaga. Padahal saat itu harusnya giliran Junior yang berjaga. Namun sang sersan memarahi mereka berdua dan mengancam akan menyiksa mereka jika mengulangi kesalahan yang sama. Everybody got one. Knock it off, Tony. Keesokan harinya, Chris yang telah kembali ke markas, ia bertemu dengan teman satu peletonnya yang tidak ikut operasi tadi malam. Di sana mereka mengobrol tentang bagaimana Chris bisa sampai di Vietnam ini. Chris lantas bercerita kepada King jika dia keluar dari kuliahnya karena merasa bahwa ia tidak mendapatkan apa-apa dari perkuliahannya. Chris melanjutkan dengan mempertanyakan kenapa hanya orang-orang miskin saja yang dikirim untuk berperang, sedangkan orang kaya bisa menghindarinya. Dan karena itu, Chris ingin menunjukkan kepada orang-orang yang setara dengannya. Dan dari sini dapat diketahui, ternyata Chris adalah orang yang punya idealisme yang sangat tinggi. Pada malam harinya, Chris bergabung dengan kelompok Sersan Elias yang sedang bersantai di markas. Dan ternyata di situ mereka sedang pesta miras dan narkoboy. Chris pun akhirnya bergabung bersama mereka dan ikut mencicipi juga untuk pertama kalinya. Feel good. Singkat cerita, pada 1 Januari 1968, peleton Chris mendapatkan tugas untuk melakukan patroli di hutan dekat perbatasan Kamboja. Setelah mereka melewati sebuah sungai, tiba-tiba mereka menemukan bunker yang sudah tidak berpenghuni. Namun sepertinya bunker itu belum lama ditinggalkan. Dan ketika mereka sedang menyisir di area bunker itu, 2 orang prajurit menemukan sebuah kotak yang di dalamnya terdapat peta. Namun sialnya, ketika kotak itu diangkat, tiba-tiba kotak itu pun meledak. Prajurit itu pun terluka parah. Dan tak hanya itu, salah satu prajurit yang bernama Manny pun mendadak tidak diketahui keberadaannya. Hingga akhirnya, saat mereka melanjutkan perjalanan menyusuri sungai, ia ditemukan sudah tewas terikat di batang pohon di tepi sungai. Mereka pun melanjutkan perjalanan, dan tidak jauh dari situ terdapat perkampungan yang disinyalir merupakan markas tentara Vietnam Utara, karena di situ ditemukan banyak sekali stok makanan dan terdapat juga gudang senjata di dalamnya. Sersan Barnes pun mempertanyakan kepada penduduk mengenai keberadaan tentara Vietnam Utara. Akan tetapi, warga tampak bungkam dan malah mengatakan jika tentara Vietnam Utara sudah sebulan tidak ke tempat itu. Sersan Barnes yang tidak percaya dengan jawaban itu pun akhirnya menembak salah satu perempuan yang ada di sana. Kejadian itu lantas membuat Sersan Elias murka dan memukul Sersan Barnes, hingga akhirnya terjadi baku hantam antara mereka berdua. Melihat itu, Letnan Walvin pun lalu melerainya. Di sini Sersan Elias merasa jika bukan kewenangan Barnes untuk menembak seorang warga sipil yang tidak berdosa, apalagi ia seorang perempuan. Dan tak lama setelah itu, Letnan Walvin mendapat instruksi dari sang kapten yang berada di markas untuk membakar rumah dan meledakkan gudang senjata yang ada di perkampungan itu. Kemudian mereka pun menyandera seluruh penduduk dan membawa mereka ke markas militer Amerika. Setelah sampai di markas, mereka pun mendapat teguran dari atasan mereka, yaitu apabila mereka masih saja berselisih di peleton, maka akan diadakan pengadilan militer agar dapat diketahui siapa yang bersalah dari mereka. Tentu saja, hal ini menyebabkan semakin rendahnya hubungan antara setiap anggota peleton yang mendukung salah satu dari mereka.
Pada malam hari, ketika semua orang sedang bersantai, Chris menemui Sersan Elias dan menanyakan tentang kejadian tadi siang antara dirinya dan Sersan Barnes. Sersan Elias pun menjawab jika tentara Amerika sudah terlalu lama menindas rakyat Vietnam, dan menurutnya sudah saatnya tentara Amerika lah yang akan ditindas oleh mereka. Pagi harinya, peleton ditugaskan untuk kembali ke bunker tentara Vietnam yang kemarin mereka temukan. Akan tetapi, kali ini mereka melewati jalan yang berbeda dari yang kemarin karena pada siang itu hujan cukup deras. Air sungai pun meluap dan membuat seluruh pasukan harus berendam agar bisa melewati sungai itu. Ketika mereka baru saja melewati sungai, tiba-tiba mereka diserang oleh pasukan Vietnam Utara yang ternyata sudah menunggu di seberang sungai. Dan baku tembak pun kembali terjadi hingga berlangsung sangat menegangkan. Di dalam sengitnya pertempuran, Sersan Barnes menghampiri Sersan Elias dan Letnan Wolf agar meminta bantuan ke markas untuk menembakkan artileri ke titik koordinat yang sudah dikirimkan. Namun ternyata koordinat yang dikirim kurang tepat, sehingga tembakan artileri justru jatuh ke arah prajurit Amerika sendiri. Akhirnya, banyak dari mereka yang terluka. Sersan Barnes pun langsung menghampiri Letnan Walvin dan mengambil alih pengiriman pesan koordinat. Sementara itu, Sersan Elias bersama 3 prajurit lainnya pergi ke titik dekat sungai agar mereka tidak dikepung oleh pasukan Vietnam. Lalu, Sersan Elias pergi sendiri ke sisi yang lainnya agar tidak ada pertahanan yang ditembus oleh pasukan Vietnam. Sementara itu di tempat lain, Sersan Barnes menginstruksikan kepada seluruh prajurit agar mundur dan mengandalkan tembakan artileri untuk menahan pasukan Vietnam Utara. Kemudian, ia bergerak menjemput Elias dan prajurit lain yang masih berada di dekat sungai. Setelah beberapa saat berjalan, Sersan Barnes pun bertemu dengan 3 prajurit yang ditugaskan oleh Elias untuk berjaga. Ternyata, salah satu di antara mereka sudah terluka lantaran terkena serangan pasukan Vietnam. Barnes pun langsung memerintahkan kepada mereka untuk mundur, dan Barnes lah yang akan menjemput Elias ke sisi sungai. Barnes kembali berjalan dan lantas ia pun bertemu dengan Sersan Elias. Ketika bertemu, Barnes tidak berkata apa-apa dan malah langsung menembak Sersan Elias hingga tersungkur. Dan ternyata Barnes masih menyimpan dendam terhadap Elias. Setelah menembak Elias, Barnes pun kembali. Namun di perjalanan, dia bertemu dengan Chris yang juga sedang menyusul Elias ke sisi sungai. Melihat itu, Barnes pun langsung menyuruhnya kembali ke camp dan mengatakan jika Elias sudah tewas tertembak oleh tentara Vietnam. Dengan penuh keraguan, Chris pun kembali ke camp. Dan setelah semua prajurit berkumpul, kemudian mereka dievakuasi menuju markas menggunakan helikopter. Ketika mereka semua sudah berada di helikopter dan sedang menuju ke markas, tiba-tiba mereka melihat Elias yang sedang berlari dikejar oleh puluhan pasukan Vietnam, dan helikopter pun segera berbalik untuk menyelamatkannya. Namun sayangnya, pasukan Vietnam terus menembaki Elias, hingga akhirnya Elias pun harus tewas. Dan karena pasukan Vietnam Utara itu sangatlah banyak, akhirnya mereka pun meninggalkan Elias. Sesampainya di markas, Chris yang masih tidak percaya mengatakan kepada teman-temannya bahwa Barnes lah yang telah membunuh Elias. Akan tetapi, Chris tidak mempunyai cukup bukti untuk dapat menuduh Barnes. Y'all know. Kill me. Felt like we were returning to the scene of a crime. Pada keesokan harinya, pasukan dalam satu peleton kembali akan melakukan operasi ke tempat yang kemarin. Namun kali ini, sepertinya mereka akan bergabung dengan peleton yang lainnya untuk melawan pasukan Vietnam yang berjumlah lebih banyak. Sesampainya di sana, mereka langsung mendapatkan tugas untuk menjaga pertahanan di dalam parit yang berada di atas bukit, karena bukit adalah wilayah terdepan dari pertahanan mereka. Not just me. That's the way the whole thing works. Dan ketika malam,
Terlihat pasukan Vietnam yang bergerilya menyusup ke pertahanan pasukan Amerika dengan jumlah yang sangat banyak. Mereka pun lantas berhasil menghancurkan pertahanan Amerika pada parit pertama di atas bukit. Pasukan Vietnam kemudian terus maju ke depan hingga terjadilah pertempuran di antara mereka. Dan pada saat Amerika sudah berada di ambang kekalahan, tiba-tiba datanglah pesawat jet Amerika yang lantas melepaskan bom ke area pertempuran. Hal itu pun lantas memicu ledakan besar hingga semuanya pun hancur lebur. Pada keesokan paginya, terlihat banyak sekali pasukan dari pihak Amerika maupun Vietnam Utara yang gugur akibat dari ledakan tadi malam. Akan tetapi, ternyata Chris berhasil selamat dari ledakan itu dan terbangun dengan penuh luka di sekujur tubuhnya. Chris kemudian mengambil senapan dan berjalan menuju ke arah Barnes yang juga masih hidup. Namun, Barnes terlihat sangatlah lemah dan tergeletak tak berdaya. Dan tanpa berpikir panjang, Chris pun langsung melayangkan tembakan ke arah Barnes, sehingga Barnes pun tewas di tempat. Setelah itu, tim evakuasi datang menyelamatkan Chris dan para tentara yang masih hidup. Perang ini pun terus berlanjut hingga tahun 1975 dan berakhir dengan kekalahan Amerika oleh pasukan Vietnam. Oke, sekian dulu ya sob alur cerita film dari kita. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan sampai jumpa lagi di alur cerita film yang lebih menarik berikutnya. Jika teman-teman penasaran, ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita film yang lain. Dan jika teman-teman ada saran dan kritik atau referensi untuk alur cerita film selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Jika ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, saya pasti akan menumpang mandi lagi. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. To teach to others what we know.